Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, China diam-diam mengambil langkah strategis, mengurangi kepemilikan surat utang Amerika Serikat hampir 19 miliar dolar hanya dalam 1 bulan. Apa artinya ini bagi ekonomi global? Apakah ini sinyal awal dari konflik finansial antara dua raksasa dunia? Pada Maret 2025, China mengurangi kepemilikan surat utang AS sebesar 18,9 miliar US dollar, membuat totalnya kini menjadi 765,4 miliar US dollar. Hasilnya, posisi China tergeser ke peringkat ketiga sebagai pemegang asing terbesar surat utang AS, digantikan oleh Inggris yang kini memegang 779,3 miliar US dollar. Ini bukan sekadar penyesuaian biasa. Langkah ini dilakukan tepat sebelum pengumuman tarif besar-besaran oleh Presiden Donald Trump pada April, yang memicu guncangan besar di pasar obligasi global. Setelah pengumuman tarif bertajuk Hari Pembebasan, pasar obligasi AS bergejolak. Terjadi aksi jual besar dan imbal hasil Treasury melonjak. Meski Trump kemudian menunda sebagian tarif selama 90 hari, sentimen investor tetap tegang dan volatilitas tetap tinggi. Bahkan Moody's Ratings mencabut peringkat tertinggi surat utang AS, semakin memperparah tekanan di pasar keuangan. Menurut analis Brad Setzer dari Council on Foreign Relations, langkah China bukan berarti mereka ingin meninggalkan dolar AS sepenuhnya. Sebaliknya, ini adalah strategi untuk memperpendek durasi portofolio. Artinya, mereka mengurangi obligasi jangka panjang demi mengurangi resiko pasar. Namun di sisi lain, China juga terlihat mulai mendiversifikasi cadangan devisa, termasuk dengan menambah cadangan emas dan diduga menyembunyikan sebagian kepemilikan AS melalui kustodion pihak ketiga seperti Euroclear dan Clearstream. China adalah pemberi pinjaman terbesar kedua untuk pemerintah AS. Ketika mereka menjual sebagian besar kepemilikannya, hal ini bisa menyebabkan kenaikan imbal hasil obligasi, meningkatnya biaya pinjaman bagi AS, tekanan terhadap nilai dolar, dan potensi perlambatan ekonomi global. Meskipun investor global lainnya justru menambah kepemilikannya, membuat total kepemilikan asing mencapai rekor 9,05 triliun US dollar. Tindakan China tetap menjadi sinyal peringatan serius. Langkah China terjadi berdekatan dengan gelombang baru kebijakan proteksionis AS, tarif baru, retorika America First, dan langkah-langkah isolasionis lainnya membuat Beijing semakin berhati-hati. Dampaknya bukan cuma di perdagangan barang, tetapi kini menyentuh arus modal dan pasar obligasi. Apakah ini bentuk balas dendam finansial atau hanya bagian dari restrukturisasi portofolio global China? Jika China terus melepas surat utang AS, pasar negara berkembang bisa ikut terseret arus volatilitas. Nilai tukar melemah, suku bunga naik, dan arus modal bisa berbalik arah secara mendadak. Namun ada sisi lain. Langkah China ini juga menggambarkan ketidakpercayaan terhadap stabilitas ekonomi AS. Di tengah defisit anggaran AS yang terus melebar dan konflik politik internal yang tajam, kepercayaan investor global bisa ikut terkikis. Langkah ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari proses dedolarisasi global. China, Rusia, dan negara-negara BRICS sudah mulai mendorong transaksi lintas batas tanpa menggunakan dolar. Dengan mengurangi exposure terhadap Treasury AS, China perlahan mengubah posisi dari pendukung sistem dolar menjadi penantang sistem. Apakah dunia sedang bergerak menuju sistem keuangan multipolar?
Apakah dolar AS akan tetap menjadi mata uang dominan dalam 10 tahun ke depan? Penurunan kepemilikan surat utang AS oleh China adalah lebih dari sekadar strategi portofolio. Ini adalah sinyal geopolitik, ekonomi, dan sistemik. Amerika Serikat mungkin masih menjadi ekonomi terkuat dunia, tapi kepercayaan terhadap dolar sebagai fondasi sistem keuangan global kini tidak lagi mutlak. Pertanyaannya, jika China tak lagi percaya pada utang AS, siapa yang akan percaya?